Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang huruf kapital. Ada yang masih ingat apa itu huruf kapital? Iya, betul sekali. Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf besar biasanya digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama orang, nama tempat, nama bulan, dan nama hari. Anak-anak, siswa-siswi yang saya banggakan, dalam video ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks cerita narasi. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dalam teks cerita narasi, dapat mengucapkan kata-kata yang panjang, dapat membedakan kalimat transitif dan intransitif serta menggunakannya, dan dapat mencari arti kata dalam kamus. Yuk kita pahami bersama mengenai teks cerita narasi. Pernahkah kalian mendengarkan cerita berbentuk narasi? Teks cerita narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis, yang bisa bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, setting, dan latar. Latar dapat berupa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi pokok permasalahan atau konflik dalam cerita. Dimulai dengan pengenalan konflik dan jalan cerita sampai menuju konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga, resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah atau konflik cerita. Dan yang keempat adalah koda. Koda berisi akhir cerita atau ending. Akhir cerita dapat berupa sedih ataupun bahagia. Tujuan koda dalam teks narasi adalah untuk menunjukkan akhir cerita sehingga pembaca dapat menarik pesan atau amanat cerita. Selanjutnya, mari perhatikan teks cerita berikut ini dan bacalah dengan seksama. Cerita yang berjudul Tak Muat Lagi menceritakan tentang tokoh Lala dan adiknya yang bernama Kiki. Cerita diawali ketika Lala pulang sekolah dan menemui adiknya, yaitu Kiki, memakai baju polkadot favorit milik Lala. Lala marah karena Kiki menggunakan baju favorit tersebut tanpa seizinnya. Sementara itu, Kiki mengatakan bahwa ibu sudah memberikan baju tersebut kepada dirinya karena Lala kakaknya sudah tidak pernah lagi memakai baju tersebut. Lala tidak mau mendengar penjelasan dari Kiki dan meminta agar melepasnya. Setelah Kiki melepas baju tersebut, Lala kemudian memakai baju tersebut. Ternyata baju tersebut sudah tidak muat lagi di badannya karena Lala sudah bertambah besar. Bahkan baju polkadot favoritnya tersebut kemudian robek. Kiki berusaha menghibur kakaknya dan mengatakan bahwa baju tersebut masih bisa dijahit oleh ibu. Pada akhir cerita, Lala menyadari bahwa baju tersebut memang sudah tidak bisa lagi dia pakai. Dan Lala pun senang
karena baju tersebut masih bisa bermanfaat bagi adiknya, yaitu Kiki. Nah, setelah membaca dan memahami teks tersebut, kira-kira permasalahan apa saja ya yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut? Setelah menyimak cerita tadi, selanjutnya kita akan membedakan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tentu kalian ingat unsur pembentuk sebuah kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebuah kalimat ada yang memerlukan objek dan ada pula kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat transitif dan intransitif adalah dua bentuk kalimat yang berbeda. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan sebuah objek. Tanpa adanya objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, karena kalimat tersebut sudah memiliki arti yang jelas. Contoh kalimat transitif yaitu Lani memetik jambu, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian contoh kalimat intransitif yaitu Lani menangis, Yopi bernyanyi. Setelah memahami isi bacaan teks narasi dan membedakan kalimat transitif serta intransitif, kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kira-kira ada kata-kata baru yang kalian belum tahu maknanya tidak? Nah, untuk mengetahui banyak tentang aktivitas dalam keseharian kita, banyak jenis buku bacaan yang bisa kalian pelajari. Dengan membaca banyak buku, kalian bukan hanya akan mendapatkan banyak informasi tentang aktivitas sehari-hari, tetapi juga akan menambah kosakata baru. Memahami banyak kosakata akan membantu kita dalam memahami suatu persoalan menjadi lebih baik. Kali ini kita akan menambah kosakata baru melalui sebuah teks narasi. Nah, bacalah cerita berikut ini dengan seksama. Dari cerita tersebut, apakah kalian menemukan kosakata yang belum dipahami? Untuk menemukan makna sebuah kata, kita bisa mencarinya di sebuah buku yang biasa disebut kamus. Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang disusun menurut abjad beserta keterangan tentang arti atau maknanya. Kamus digunakan untuk mencari arti kata pada bahasa Indonesia disebut KBBI atau kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini KBBI tidak hanya berbentuk cetak atau buku saja seperti zaman dahulu, tetapi ada juga loh yang berbentuk digital. KBBI digital bisa kita akses pada laman web Kemendikbud atau mengunduh aplikasi KBBI 5. Nah, sekarang kalian sudah tahu belum bagaimana cara mencari arti kata di dalam kamus, baik kamus berbentuk cetak maupun digital. Cara mencari kata dari kamus cetak yaitu yang pertama, tentukan kata yang ingin dicari artinya. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang ingin dicari maknanya. Yang ketiga, buka KBBI. Dan yang keempat, cari kata pada kamus sesuai dengan urutan abjad. Yang terakhir, arti kata terletak di samping kata yang dicari. Kemudian,
cara mencari kata dari kamus digital, yaitu yang pertama, tentukan kata yang ingin dicari artinya. Yang kedua, buka laman web KBBI, bisa akses di laman Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, ketik kata dasar yang akan dicari pada kotak pencarian. Yang keempat, klik tombol cari. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.